Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Jenazah Dalam Tembok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sesaat sebelum dimandikan, Hedi memandangi wajah Johar yang telah pucat kebiru-biruan. Entah kenapa, ada perasaan marah dalam dirinya. Dia menampar wajah Johar sekuat-kuatnya. Dia marah dan mengatakan, "Kenapa kamu mati setelah menerima uang 500 ribu dariku, bangsat?" Dirinya bertanya dengan geram. Tidak berselang lama, dari luar datang dua orang perawat yang akan mendampingi proses pemandian jenazah. Hedi pun segera mengambil selang, memutar air, menyiapkan sabun dan beberapa perangkat lainnya sebagai alat pendukung untuk membersihkan jenazah. Dia bekerja secara profesional, walaupun sebenarnya dalam hatinya dipenuhi rasa jengkel dan marah. Akan tetapi ia akan mencoba bersikap biasa. Proses memandikan jenazah bagi yang sudah terbiasa tentu tidaklah sulit. Paling lama hanya membutuhkan waktu antara 10-12 menit saja. Setelah itu jenazah pun akan rapi dan wangi. Bagian kukunya dirapikan dan dibersihkan, rambutnya yang gondrong sedikit dipotong. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hedi pun mengiyakan bahwa mayat Johar pun sudah dibolehkan untuk dibawa pulang. Jenazah laki-laki yang meninggal tragis. Jenazahnya diangkut menggunakan mobil ambulans. Jalanan kota Sampit pada siang hari itu terbelah oleh suara siren yang meraung, membawa jenazah laki-laki yang menjadi korban kejahatan pembunuhan. Usai menyelesaikan tugasnya, Hedi pun menerima upah pekerjaan dari Mulisa. "Apa maksud Bapak menulis nama manusia iblis itu di dinding barak kos saya?" Hedi yang mendapatkan todongan pertanyaan tersebut tidak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya tertawa mengekeh. "Ya," saut Hedi setengah berteriak. Lalu dia pun pergi meninggalkan ruangan Mulisa masih sambil tertawa. Semakin Mulisa mendengar tawa dan wajah Hedi, entah kenapa rasanya semakin muak melihatnya. Perasaan muak dan benci ini berbanding jauh seperti dahulu saat pertama kali ia menawarkan rumahnya untuk disewakan oleh lelaki itu. Ketika melihat Hedi dahulu yang menurutnya patut dikasihani karena memiliki kekurangan dalam berkomunikasi terhadap orang lain, dalam hati Mulisa tidak ada yang paling ia benci di dunia ini selain Gawan. Bahkan mendengar namanya saja ia sangat muak. Kebenciannya terhadap Gawan bukanlah tanpa alasan, karena di saat penggeledahan oleh polisi, di rumah Gawan banyak sekali ditemukan foto dirinya yang dia ambil melalui media sosialnya. Foto-fotonya ia pajang dan digunting pada bagian kepala dan mengganti tubuhnya dengan gambar erotis. Bahkan beberapa lembar pakaian dalam miliknya juga dikoleksi oleh lelaki itu. Beruntung dahulu dirinya selamat dari ancaman lelaki pemerkosa mayat tersebut. Jadi apabila Hedi mengungkit soal Gawan, tentulah jadi alasannya membenci Hedi. Saat itu Hedi mulai kebingungan. Apakah akan melanjutkan berdiam di rumah itu atau pergi? Sebelum pulang kembali, ia menyempatkan singgah di toko kelontongan untuk membeli sapu. Perjalanan pulang pergi bekerja cukuplah jauh. Walaupun tadi sempat bimbang, Hedi pun bertekad untuk tinggal di rumah ini saja dahulu untuk sementara waktu. Selama beberapa hari mendiami rumah kosong ini, Hedi sama sekali belum berani memasuki ruangan lain di dalamnya. Rumah besar ini memanglah banyak sekali menyimpan sebuah misteri, terutama sekat-sekat kosong di dalamnya yang menyerupai labirin. Apalagi ia bila mengingat pesan Johar agar ia jangan sampai lancang dan masuk ke ruangan lainnya, mengingat ada kekuatan besar menjaga rumah tersebut. Kalaupun ia bisa tinggal di rumah ini,
itu pun hanya boleh pada bagian depan saja, yang luasnya hanya 6 kali 4 meter. Sisanya dalam sekat-sekat ruangan, tidak ada yang boleh dimasuki. Heidi bisa tinggal di rumah itu sampai sekarang tanpa gangguan apa-apa, lantaran mereka menyukai sisi lain yang hidup di dalam jiwa Heidi, sehingga lebih memandangnya sebagai bagian dari mereka sendiri. Hanya saja Heidi tidak menyadari siapa sisi lain yang hidup di dalam dirinya tersebut. Padahal sisi itu sangat banyak sekali mengambil tempat dalam dirinya, terutama di saat ia tertidur. Kematian 3 orang serta mutilasi yang dilakukannya dalam 1 minggu ini sama sekali tidak diketahuinya. Ia merasa seperti manusia yang selalu dilemahkan dan disalahkan dalam lingkungan. Namun siapa sangka, di sisi jiwa Heidi yang lain ada Hetsi lain yang lebih sadis, lebih jahat, serta lebih superior dari dirinya. Caranya menguasai Heidi di saat lelaki ini tidak memiliki kendali terhadap dirinya sendiri. Itulah sisi lain Heidi, seperti memiliki kemampuan untuk mengalahkan penghuni rumah ini dan membagi tempat berkuasa. Bahwa ia hanya boleh menguasai bagian ruangan depan, sisanya adalah milik penghuni lainnya yang tidak kasat mata. Di saat malam hari, ketika sebagian makhluk tertidur pulas, terbawa ke alam mimpi di dunia yang lain, hidup seseorang di jiwa Heidi. Seseorang itu adalah dirinya sendiri. Jiwa ini ia dapatkan tak kala dahulu pernah menemukan sebuah buku yang entah dari mana asal-usulnya di sebuah rumah sewaan. Buku itu memiliki sampul yang polos berwarna hitam kecoklatan. Buku itu ia dapatkan di saat beberapa tahun lalu di kota ini pernah terjadi kerusuhan hebat antar suku dan pembasmian kelompok sekte. Pemilik bukunya ditangkapi, sedangkan kitab iblis itu tetap disimpan dan disembunyikan. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, Heidi yang menyewa tanpa sengaja, ia menemukan kitab itu, membaca tanpa ia sadari. Telah membaca mantra kuno pembangkit iblis dalam dirinya sendiri. Ketika itu semua anggotanya ditangkapi oleh negara. Para pelaku kejahatan dihukum sebab mereka mempraktekkan hukum kanibalisme dan pembunuh sebagai aliran yang lahir sejak Belanda kuno dan sangat terlarang sejak tahun 1962. Ketika Bung Karno sebagai Presiden Indonesia saat itu menyadari ada praktek satanisme yang dibangun dalam sebuah loji persahabatan di Surabaya, maka melalui dekret Presiden kelompok ini dibubarkan dan menjadi organisasi paling dilarang di Indonesia. Para penganut paham ajaran setan ini terpisah-pisah kelompoknya, namun ajaran yang mereka miliki terus dikembangkan hingga saat ini. Dalam kitab karangan bangsa iblis itu disebutkan bahwa siapa saja yang mempelajari sebuah ajaran yang ada dalam kitab iblis tersebut, maka ia memiliki sebuah kekuatan gaib di mana bisa melakukan apa saja tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Heidi yang saat itu sedang menyapu rumah ini mulai beberes membersihkan dinding dan lantainya. Tiba-tiba saja dari luar pelataran rumah terdengar suara dari 4 orang laki-laki yang saat itu memanggil-manggil dari luar rumah. Merasa ada yang memanggil Heidi, ia pun berdiri untuk melihat ke depan. Ternyata di depan sana ada 4 orang memberi isyarat memanggil dirinya untuk keluar menemui mereka. Assalamualaikum. Sebuah sapaan ramah dari seseorang laki-laki berkopiah putih. Lelaki tersebut ternyata adalah seorang kepala desa. Heidi yang mengetahui bahwa salah satu di antara orang tersebut kepala desa menyambut mereka dengan seramah mungkin. Silakan masuk. Heidi menawarkan tempat agar 4 orang tadi mau masuk ke dalam rumah angker tersebut. Rumah angker ini cukup terkenal sebagai lokasi yang berbahaya. Saat mereka mendengar Heidi menawarkan masuk ke rumah tersebut, tentu saja mereka menolak karena mereka takut. Keempat orang lelaki tadi meminta Heidi untuk datang ke kantor desa. Jika berkenan, Bapak maukah ke rumah ke kantor kepala desa dahulu? Sekarang, Pak? Iya, sekarang, jawab salah satu dari mereka, sedangkan matanya sambil melirik ke dalam rumah.
Bisa Pak. Kapan? Sekarang Pak jika tidak sibuk. Karena ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, Heidi pun mengiyakan permintaan 4 orang lelaki tadi. Dengan motornya ia pun mengikuti 2 sepeda motor yang berada di depan. Sesampainya di kantor desa, 3 sepeda motor itu pun parkir di halaman depan. Ada pohon beringin tinggi serta sekolah TK, sehingga kantor ini terlihat ramai pada pagi dan sore harinya, di mana anak-anak desa sering memanfaatkan halaman kantor desa jadi tempat bermain bola dan berbagai aktivitas lainnya. Heidi disambut dibuatkan secangkir kopi dan makanan di atas meja. "Berapa usiamu Bapak?" tanya kepala desa. "Usia saya 28 tahun Pak." "Wah, ternyata masih muda," ucap kepala desa padanya. "Pak, mohon sebelumnya mungkin ada banyak pertanyaan untuk Bapak. Hanya pertanyaan biasa, tapi cukuplah membuat kami nantinya tidak penasaran, terutama warga desa. Beberapa hari ini selalu gosipin Bapak." Heidi senyum-senyum. Senyum sendiri, hampir saja ia tertawa lagi. Namun emosinya masih dapat ia kontrol. "Pak, begini. Apakah Bapak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan pemilik rumah angker di sana?" tunjuk kepala desa. Mendengar pertanyaan tersebut, Heidi sejenak berpikir, jika dia katakan tidak memiliki keluarga dengan pemilik rumah angker tersebut, mungkin saja dia akan diusir oleh warga desa. Tapi bagaimana kalau dia mengaku memiliki hubungan kekerabatan? Maka bisa jadi rumah itu memang benar-benar akan jadi miliknya. "Iya Pak, saya memiliki kekerabatan dengan pemilik rumah tersebut." 4 orang dalam ruangan tersebut mengucapkan kata "Alhamdulillah" hampir secara bersamaan. Heidi tersenyum saat melihat ekspresi mereka. Berita adik ini masuk keluarga dari istri Pak Ranto. Apa-apa dari Pak Rantonya sendiri. Ranto adalah nama yang pertama kali didengar Heidi. Maka otaknya pun langsung merespon dorongan untuk berbohong, bahwa dia pun mengatakan dia adalah keponakan jauh dari Pak Ranto. 4 orang perangkat desa yang mendengar pengakuan Heidi merasa senang, sebab rumah angker tersebut kini ada pemiliknya. "Sebenarnya kami cukup lama sekali mencari pewaris rumah tersebut, karena sebagian orang mengatakan kutukan rumah itu akan hilang kalau pemiliknya sudah kembali." Heidi mendengarkan penjelasan kepala desa. "Dan setelah kami mendengar ada yang mendiami rumahnya, kami sempat berpikir kalau tetap dipaksakan diam di situ bakal celaka kalau tidak tahu. Tapi setelah 3 hari kami lihat Bapak baik-baik saja, maka kami yakin pasti Bapak adalah salah satu kerabat pemilik rumah itu." "Iya Pak, benar. Itulah mengapa saya berpikir harus menjaga rumah itu, sebab rumah itu adalah satu-satunya warisan paman saya," ucap Heidi sambil berbohong. "Karena Bapak adalah keluarganya sendiri, maka kami pun berterima kasih kepada Bapak." Heidi yang mendengar restu dari perangkat desa berasa bahagia, sebab kini cita-citanya ingin memiliki rumah tersebut akan tercapai serta direstui oleh perangkat desa. Rumah angker tersebut sejarahnya dahulu didirikan oleh keluarga asal Pulau Jawa di antara tahun akhir 70-an sampai awal 80-an. Setelah itu, hotelnya dibeli oleh keluarga asal Pulau Madura dan didiami oleh mereka sekeluarga. Sempat mengalami perubahan fisik bangunan oleh keluarga kaya tersebut, dan kini hotel itu pun dialihkan fungsi menjadi rumah pribadi. Lebih dari 1 jam lamanya, Heidi dan perangkat berbicara ngalor ngidul. Akhirnya Heidi pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, Heidi tertawa bahagia sekali. Kini akhirnya ia bisa memiliki rumah sendiri tanpa harus bersusah payah menabung dan mengumpulkan uang. Karena merasa jumawa memiliki hak atas rumah ini, Heidi pun merasa percaya diri. Ia mengambil senter mencoba mencari tahu isi serta rahasia dalam rumah ini. Ia mengabaikan peringatan dari Johar bahwa jangan sampai masuk dan mencari tahu apa misteri di balik rahasia rumah ini. Ruangan bersekat tersebut dengan dinding berwarna abu-abu, terdapat sebuah lukisan keluarga pemilik rumah ini. Heidi yang penasaran menyorotkan cahaya senternya ke arah lukisan. Dalam gambar lukisan tersebut, ia melihat seorang laki-laki berpakaian putih
duduk di kursi bersama seorang wanita berkebaya putih dengan gelung rambut khas Jawa, sembari menggendong anak perempuan yang usianya mungkin 2 tahun lalu. Di tengah mereka ada seorang gadis ABG merangkul seorang lagi adik wanitanya. Dalam bingkai foto itu, nampak terlihat mereka berpose bahagia menghadap kamera. Melihat foto tadi, Hedi ikut tersenyum. Sebab dalam gambarnya sangat dapat dibaca bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia, rukun, damai, makmur, dan sentosa. Hedi, dari belakangnya mendengar seseorang mengetuk pundaknya. Dia pun menoleh, tapi ia tidak menemukan siapapun, kecuali hanya ruangan gelap berdebu. Hedi tetap tidak memperdulikannya, sebab bukan sekali ini saja ia selalu merasa seperti ini. Bahkan di ruang pemandian jenazah pun sering merasakan ada orang memanggil dan memegang tangannya. Itulah mengapa hal-hal seperti ini ia biasa saja, dan jadi terbiasa akan hal kecil teror seperti ini. Karena ia juga tahu bahwa di dunia ini ada alam manusia dan alam mereka yang jin. Dia yang makin diliputi oleh rasa penasaran. Pandangan matanya terus memperlihatkan keseluruhan isi ruangan menggunakan senter kecilnya. Cahayanya yang terang mampu memberikan pencahayaan yang maksimal, sehingga tidak menyulitkan pandangan matanya. Rumah ini walaupun secara keseluruhan dibangun menggunakan material kayu, namun anehnya, pada bagian lantai kayu terdapat papan lantai yang warnanya tidak sama. Bahkan material papan yang digunakan pun bahannya tidak sama persis. Hedi pun masih cuek akan papannya. Ia lebih tertarik menelisik segala sudut ruangan serta sisi-sisi lainnya yang menurutnya perlu ia ketahui. Gambaran dalam ruangan ini pengap dan berdebu. Kesannya sangat horor sekali. Hawa-hawa negatif begitu kuat terasa, tetapi rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Dalam ruangan yang bersekat, dia mendapati kursi sofa tua dengan ukiran kayu berwarna merah hati. Di sebelah sofa itu juga ada sebuah radio tua dengan pemutar kaset manual. Pada hadapan tepat di dinding, ada perpustakaan mini tempat dahulu mungkin pemiliknya banyak menghabiskan waktu untuk membaca. Mengingat dahulu, zaman TVRI belum dapat menjangkau semua televisi, apalagi di tempat ini, tempat yang sangat jauh dari kota. Walaupun sekarang menjadi dekat hanya 30 menit saja, bisa jadi pada masanya belum ada aspal. Untuk masuk sampai ke tempat ini memerlukan waktu sampai 2 jam atau 3 jam. Semua koleksi dalam ruangan ini eksklusif milik laki-laki. Tidak ada barang perempuan isinya, lebih kepada barang koleksi kesukaan laki-laki, termasuk gelas dan pulpen serta beberapa nota bekas jual beli di zaman dulu. Karena penasaran, Hedi mengambil nota-nota di atas rak-rak meja, melihat isi tulisan dalam nota tersebut. Isi dalam notanya adalah sebuah cap stempel toko bernama Serasi. Dalam kotak tersebut berisi catatan pembelian biskuit Gabin atau yang bernama Cap Manjangan. Merek dari produk ini pada masanya cukuplah asing di telinga Hedi. Sebelumnya ia tidak pernah tahu dari mana asal pabrik pembuatan biskuit ini. Karena tidak terlalu penting bagi Hedi, dia pun mengabaikan nota tadi. Kini ia membuka satu persatu kotak-kotak lainnya. Ada rasa dahaga akan rasa penasaran yang ingin dia tuntaskan. Ada apa rahasia di balik kehororan rumah ini, sehingga banyak warga yang tidak berani mendekat ataupun masuk ke dalamnya, walaupun sekedar melihat-lihat. Harusnya secara normal, rumah yang kosong selama bertahun-tahun ini isinya sudah kosong, tidak ada perabot mahal maupun yang bagus masih tertinggal. Lantaran orang-orang pasti akan berebut menjarahnya. Namun yang terjadi malah bertolak belakang. Semuanya tetap utuh. Bahkan tidak ada satupun barang mewah yang hilang. Itulah alasannya mengapa mereka benar-benar percaya bahwa rumah ini memiliki sebuah kutukan mengerikan. Kadang Hedi berpikir, apa iya kutukan rumah ini hanya berlaku untuk orang lain? Karena bisa saja pemilik rumah ini tidak mau ada orang lain yang menguasai rumah yang dimilikinya. Tapi kenapa dirinya dibiarkan? Bukankah ia juga punya hasrat untuk memilikinya? Dirinya bisa keluar masuk bahkan tidak ada terjadi petaka apapun padanya.
Dan selama ini dirinya baik-baik saja tanpa kurang apapun. Bukankah semua orang mengatakan rumah ini berbahaya? Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Mereka yang diserang kutukan mengalami kematian, penyakit seperti muntah darah, serta penyakit lainnya yang berefek fatal. Bahkan beberapa kali bangunan ini akan dibongkar tetapi tidak ada yang berhasil melakukannya. Bahkan dalam kasus terakhir juga diceritakan ada seorang petugas ekskavator yang berani mengeksekusi rumah ini, justru berujung pada meregang nyawa. Beberapa saat hendak merobohkan rumah ini, petugas tersebut ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri. Padahal dirinya tidak memiliki masalah apa-apa, namun tiba-tiba saja mengalami depresi berat tanpa sebab. Banyak yang menebak-nebak meninggalnya petugas tersebut bukan karena gantung diri atas kemauan sendiri, namun karena alam bawah sadarnya dikuasai oleh iblis dan pikirannya dipengaruhi secara oleh penunggu rumah ini. Jadi tidak heran apabila barang-barang mewah yang ada di sini tidak ada satupun yang hilang, karena mereka memang takut untuk mengambil sesuatu apapun dari sini. Bagi mereka ini sangat menakutkan dan dicap sebagai rumah kutukan. Dalam ruangan kecil sebesar kamar ini ada banyak ditemukan kertas-kertas yang berhamburan. Banyak berisi catatan-catatan belanja toko. Dahulunya mungkin saja pemilik rumah ini adalah seorang pedagang yang menyuplai bahan baku kebutuhan toko-toko di luar kota Sampit. Mengingat pada masanya, pekerjaan ini zaman dahulu memanglah cukup menjanjikan, dikarenakan sulitnya akses serta minimnya individu yang memiliki mobil. Mobil pada masa zamannya dulu termasuk barang yang sangat mewah. Zaman dulu masih belum ada istilah pembiayaan kredit. Orang-orang yang benar-benar kayalah yang hanya bisa memiliki mobil secara cash. Tidak puas berkeliling pada satu ruangan, Hedi mencoba mencari ruangan lain yang mungkin dari isinya nanti bisa menjelaskan kepada dirinya tentang apa saja misteri dalam rumah ini. Hedi ketika itu memasuki sebuah kamar kosong. Kamar ini cukuplah lebar. Dalam kamar ada 3 lemari berjejer. Lemari ini masih terlihat kokoh. Sepertinya dibuat menggunakan bahan material kayu ulin. Di dalamnya ada satu ranjang berukuran besar yang berisian langsung dengan lemari hias, beserta cermin permukaannya sangat kotor karena ditempeli oleh debu tebal. Alat kecantikan seperti gincu dan berbagai macam lainnya masih tersusun rapi di atas bufet. Berbekal senter kecil di tangannya, dia pun mulai terus mencari tahu, menelisik sesuatu yang tersembunyi, termasuk aktivitas terakhir. Di belakang daun pintu, yaitu pakaian yang digantung. Entah kenapa, tangannya coba mencari tahu isi dalam kantong baju tersebut. Apakah sebelum pemiliknya meninggal sempat mengantongi jenazah? Di baliknya ada 4 baju lembar, baju hem yang digantung dengan satu baju daster nyonya milik pemilik rumah. Dalam tebakannya dahulu, kamar ini sepertinya kamar utama pemilik rumah besar ini. Dalam kantong baju laki-laki, Hedi menemukan uang lembaran dalam pecahan 1000. Jumlah pecahannya ada sekitar 12 lembar, artinya 12.000. Pada zaman dahulu, nilai ini sebenarnya cukuplah besar, hampir setara dengan nilai 120.000. Hedi mengantongi uang ini. Setelah mendapatkannya, ia tersenyum sendiri. Baginya, ini adalah sumber harta karun kuno. Walaupun uang ini sudah tidak berlaku lagi, namun masih memiliki nilai di mata para kolektor. Karena mendapatkan uang, Hedi semakin tergoda. Ia melupakan peringatan dari Johar padanya agar tidak lancang mengambil atau masuk ke dalam ruangan lainnya, sebab jin penunggu rumah ini sangat membencinya. Free karena tidak ada pekerjaan, ditambah lagi ia percaya karena mengaku memiliki ikatan darah dengan pemilik rumah. Hedi semakin lupa diri. Ia bahkan berencana mencari semua harta-harta yang mungkin masih tertinggal di sini, karena besar kemungkinan semua itu memang masih ada. Rasa penasaran mengalahkan segala-galanya. Dia sudah tidak memperdulikan lagi istilah angker menakutkan. Laci kecil di bawah lemari dengan kotak berwarna merah jambu dia temukan. Kotak ini biasanya didesain untuk kotak cincin karena berharap memang ada isinya. Hedi pun mengambil lalu membukanya.
Dan iya, benar saja, di dalamnya ada sebuah cincin emas berkilau putih dengan mata mirip seperti batu berlian. Saat mendapatkannya, Heidi kembali tersenyum. Jika benar mata cincin ini berlian, pasti hari ini dia akan kaya raya. Dengan seketika dirinya semakin serakah. Cincin itu diambil dari dalam kotak. Melihat model dan bentuknya, ia pun tertarik untuk mencobanya saat lubang cincin dimasukkan ke dalam jari. Entah kenapa tiba-tiba saja dirinya mulai merasa mual. Tidak terasa seluruh tubuhnya mendadak menjadi gatal. Dia merasa seperti dikerumuni ribuan semut yang menggigit semua kulitnya. Dada mendadak sakit, telinga mengeluarkan darah, dadanya kembang kempis sulit bernafas, lehernya sakit seperti ada yang mencekik, membuat dirinya saat itu semakin sulit untuk bernafas. Cincin yang melingkar pada jarinya terasa seakan menjepit, seolah hendak mematahkan jari kelingkingnya. Heidi berteriak sekeras-kerasnya karena merasakan rasa sakit yang teramat luar biasa. Dia pun akhirnya melepas cincin tersebut dan berlari keluar, berusaha berlari keluar. Kepala pusing, hidung berdarah, ujung mata pun juga berdarah. Bahkan darah juga banyak yang keluar dari kedua lubang telinganya. Heidi merasakan sakit yang luar biasa, sehingga ia pun tidak sadarkan diri hingga jatuh ke tanah. Suara lalu lalang kendaraan menyadarkan dirinya. Saat terbangun berada di tengah jalan pasar, orang-orang melihatnya dengan aneh. Bau apek, rambutnya kacau balau, awut-awutan. Heidi melihat ke sekelilingnya. Para pedagang serta petugas parkir nampak sibuk menyusun motor, sedangkan di telinganya dipenuhi suara para pedagang gorengan, asongan, serta sayur. Heidi terkejut. Sejak kapan ia tertidur? Bukankah semalaman di siang hari? Jam berapa sekarang? Tanya Heidi kepada orang-orang di pasar. Saat itu dirinya menjadi pusat perhatian. Ada yang tertawa, ada juga yang heran melihatnya. Mereka menjawab, jam 10. Mata Heidi satu persatu menyaksikan ekspresi wajah orang-orang di pasar. Dirinya benar-benar dalam keadaan bingung seperti orang bodoh. Pikiran di kepala Heidi berkecamuk. Sejak kapan ia di sini? Kenapa orang-orang membiarkannya jatuh dan berada di tengah jalan? Tak adakah orang yang peduli menolongnya? Sejak kapan aku tertidur di sini? Tanya Heidi pada seorang pedagang sayur wanita. Baru saja kamu terjatuh lalu bangun. Barunya berapa lama? Ketika kamu datang, tiba-tiba kamu jatuh. Tidak lama setelah jatuh kamu langsung bangkit kembali. Tidak sampai 10 detik. Pandangan mata Heidi berputar memperhatikan lingkungan di tengah pasar. Saya sekarang masih di mana? Tanyanya lagi, masih dengan ekspresi yang bingung. Pasar Keramat, Mas. Saut orang laki-laki, ia juga pedagang di pasar ini. Lapaknya tidak jauh dari tempat ia tadi jatuh. Oh tidak, keluhnya dalam hati. Ternyata dia sekarang berada di Pasar Keramat, pasar besar yang jarak dari tempatnya pingsan sejauh 35 km. Hatinya jadi semakin gelisah. Bagaimana bisa dia berjalan sejauh 35 km tanpa sadar? Heidi yang masih kebingungan merogoh isi kantong baju dan celananya. Ia pun menemukan uang 12.000. Itu pun uang lama yang dia dapat di saku baju dalam rumah. Rasa lapar tiba-tiba saja menyerang. Rasanya seluruh badannya mendadak lemas. Ia lelah luar biasa. Heidi yang bimbang terus memeriksa isi kantong yang lain, berharap menemukan lagi uang. Dan ternyata ia menemukan uang 400.000. Uang itu adalah hasil upahnya kemarin saat memandikan mayat Johar. Dalam keadaan lelah, ia pun pergi ke jalan menuju warung terdekat untuk memesan makanan. Keringat bercucuran di dahi dan badannya. Baju yang dikenakannya kotor, berbau apek. Penampilannya sangat mirip seperti gelandangan. Orang-orang masih memperhatikan Heidi, sebab wajah lelaki itu masih saja terlihat bingung. Setelah mendapatkan pesanan makanan, Heidi langsung makan dengan lahap. Duduknya ketika itu menghadap ke arah televisi, sembari menyuapi makanan ke dalam mulut. Heidi lagi-lagi terkejut. Ternyata dirinya selama ini telah tertidur selama 2 hari. Dia ingat betul hari apa ketika terakhir tidur setelah itu.
Melihat tayangan di televisi, barulah dia sadar selama 2 hari lamanya dia tidak memiliki kontrol pada tubuhnya sendiri. Yang lebih celaka lagi, dia bisa kehilangan kesadaran di saat siang hari, padahal selama ini hanya terjadi saat malam hari saja. Hedi pun bergegas menghabiskan nasi yang saat ini dimakan olehnya. Setelah selesai makan, ia menuju toko sendal membeli sendal jepit, lalu menjegat tukang ojek untuk minta antar pulang sampai ke rumah. Selama perjalanan, Hedi terus merenung mengapa akhir-akhir ini penyakit tidur berjalannya semakin parah. Dan yang paling parah lagi adalah hari ini dia telah tertidur selama 2 hari lamanya. Sesampainya di rumah, dia memeriksa semua barang yang ditinggal. Beruntung motornya masih ada, telepon genggam juga masih ada. Hedi pun berpikir bahwa penyakitnya ini pasti memiliki sangkut paut dengan rumah ini. Tanpa pikir panjang, dia pun mengemas seluruh barangnya, bersiap untuk pergi dari rumah ini. Sekarang juga, inilah momen pertama kali dia benar-benar ketakutan. Saat semua barang yang dikemas sudah diikat di atas motor, ia pun langsung tancap gas dan pergi ke arah kota. Dirinya berjanji tidak akan kembali lagi ke rumah angker itu. Matahari semakin meninggi, awan-awan terbang berarahkan burung-burung di bawahnya, menikmati permainan angin sehingga dapat terbang bermanuver serta meliuk-liuk di udara. Suasana kota yang berisik dengan suara knalpot motor dan klakson, ditambah lagi aktivitas pedagang, makanan dan minuman serta bunyi-bunyi kelentengan pedagang bakso, serta trompet tangan pedagang pentol dan es menambah suasana hati Hedi semakin sumpek. Suara bising itu rasanya benar-benar memekakkan telinganya, membuatnya kini semakin stres. Hedi saat itu menelpon seseorang, bertanya tentang rumah sewaan. Akan tetapi ponselnya mati. Dia pun ke masjid untuk mencarger ulang ponsel. Setelah 12 menit lamanya, Hedi menghidupkan ponsel. Dan dari sinilah dia benar-benar menyadari bahwa kasus pembunuhan terhadap Johar ternyata yang dicurigai adalah dia. Hedi menyadari itu saat sehari sebelum kematian dirinya sempat bersih tegang dengan Johar hingga berakibat ia dipukul. Bisa saja polisi atau keluarganya mengira bahwa kematian Johar akibat ia balas dendam. Ada telepon serta WA masuk bertubi-tubi di ponselnya. Hedi yang menjadi kebingungan, tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya tidak mungkin dia kembali tinggal di kota. Jika dia kembali tinggal di kota, maka polisi akan mencari dan menangkapnya. Pilihan lain baginya saat ini adalah kembali lagi ke rumah. Usai mencabut charger ponsel Hedi, ia segera pergi secepatnya. Semakin menjadi khawatir orang akan mengenali dirinya. Sepanjang perjalanan, Hedi terus menangis ketakutan. Akan tetapi, ia mulai menyadari sesuatu. Anehnya kali ini, dia tidak lagi tertawa. Dia benar-benar real menangis mengikuti suara hatinya. Hedi yang sedang dilanda ketakutan, sesampainya di rumah segera menyembunyikan sepeda motor ke dalam semak-semak agar tidak diketahui oleh siapapun. Bersembunyi adalah pilihan terbaik untuk saat ini, karena tidak ada satupun orang yang kenal dengan dirinya. Apapun keadaannya, Hedi jadi penakut. Ia harus berbulat pada pendiriannya saat ini. Dirinya harus berani tinggal di rumah ini kembali. Malam yang sunyi semakin gelap. Di saat bulan tertutup oleh awan tebal, di saat separuh manusia tertidur, Hedi justru tidak berani tidur. Ia sedih menyadari bahwa dicurigai sebab penyebab kematian Johar. Rumah angker malam ini didatangi oleh 3 orang pria tidak dikenal. Hedi yang segera menyadari kedatangan mereka, segera mematikan lampu lilin. Bermodal cahaya bulan dari luar, ia mengintip dari dalam. Ternyata ada 3 orang laki-laki yang datang memasuki halaman rumah. Masing-masing di antara mereka membawa sebilah golok. Tentu saja ini menakutkan bagi Hedi. Apalagi fisiknya yang kecil sudah pasti tidak bisa melawan mereka bertiga yang rata-rata memiliki postur tubuh yang besar. Suara pada lantai papan berdenyit saat diinjak. Di saat menakutkan seperti itulah, Hedi juga bersiap-siap.
Tapi sayangnya dia tidak memiliki senjata, kecuali hanya gegang sapu yang dia beli 2 hari yang lalu. Pintu depan didorong secara paksa. Heidi berusaha sekuat mungkin menahannya supaya ketiga orang ini tidak masuk. Namun karena rumah ini sebagian jendelanya pecah, tentu tidaklah sulit bagi mereka jika tidak bisa melewati pintu utama. Mereka tetap bisa masuk dalam cara memecah jendela. Saat jendela dipecah, 2 orang berhasil masuk dengan posisi menyerang. 2 golok diayunkan ke arah Heidi. Tentu saja lelaki kurus kering ini bisa menghindar. Akan tetapi sebuah tendangan cukup kuat menghantam tubuhnya dan dia pun jatuh terjungkal. Dahinya mengenai ujung paku yang menempel pada dinding. Dia pun tumbang dengan kepala yang berdarah akibat tertusuk paku. 3 orang yang berhasil melumpuhkan Heidi mengambil ancang-ancang untuk menebas kepalanya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja tubuh kecil ini bangkit seketika. Tangannya tiba-tiba mendadak lebih kuat menangkis serangan. Posisi Heidi sudah berdiri, segera menyerang balik hingga membuat 3 orang ini semakin kewalahan dalam menghadapi serangan balasan darinya. Meskipun diserang tanpa jeda, Heidi rupanya lebih tahan dan sanggup menerima tiap pukulan. Heidi bisa mematahkan jari telunjuk salah satu dari mereka hanya dengan 1 kali tamparan keras. Salah seorang menjerit karena kesakitan, walaupun terus diserang secara membabi buta. Tapi tetap saja tidak mampu menandingi kekuatan Heidi yang semakin kuat berlipat-lipat. Usai mengalahkan ketiga orang tersebut dan mematahkan lehernya menggunakan tangan kosong, Heidi menyeret ketiga orang tadi untuk membuangnya ke tengah semak belukar. Di saat posisi seperti inilah, sebenarnya ia tidak menyadari bahwa ada potensi kekuatan dalam dirinya yang sangat mematikan dan sangat berbahaya. Kedua telapak tangan polos, tidak ada garis sidik jari ataupun garis tangan sekalipun. Bahkan kedua kornea matanya pun mengecil bagai titik jarum. Tubuhnya yang kecil mendadak lebih kuat dari biasanya. Tangan kecilnya bisa membawa 3 mayat sekaligus hanya dengan menyeretnya di atas tanah tanpa sedikit pun merasa kesulitan dalam membawanya. Tubuh ketiga orang tadi dia lempar ke dalam parit selebar 1 meter dengan kedalaman hanya setengah meter saja. 2 sepeda motor yang mereka pakai juga Heidi bawa dengan cara menyeretnya menggunakan tangan kosong dan menjatuhkan di atas tubuh 3 orang yang telah kehilangan nyawa. Setelah meyakin semua musuhnya telah mati, ia berbalik badan. Matanya yang tajam bagaikan mata seekor binatang. Heidi yang mulai merasakan rasa sakit mendadak kelelahan. Tiba-tiba saja dirinya terjatuh dalam semak-semak dan tidak mampu bergerak. Keesokan harinya, Heidi baru saja tersadar. Ia mendapati kepalanya yang sakit luar biasa. Sebuah lubang kecil persis di dahi kiri ia rasakan sebab ada darah yang masih mengalir. Heidi meringis kesakitan. Kakinya mendadak lemah, tidak kuasa untuk berdiri. Dalam keadaan lemah, dia coba memegang batang pohon untuk berdiri menopang tubuhnya yang lemas. Sebatang pohon kecil menjadi tempatnya untuk menopang tubuhnya yang lemah. Heidi merasakan setiap sudut persendiannya sakit, terutama pada bagian kaki yang dia rasakan kram yang teramat luar biasa. Dia pun berusaha bangkit, sampai akhirnya rasa kram di kakinya kembali pulih dan hilang. Duri-duri kecil yang menusuk permukaan kulit kaki. Heidi merasakan sakit ngilu dan gatal. "Di mana lagi aku?" tanya Heidi. Dia memandangi di sekitarnya dipenuhi semak belukar. Setelah bisa bangkit sempurna, dia pun mulai mencari jalan pulang dengan cara mengikuti arah arus sungai. Dirinya saat ini masih beruntung sebab tidak tertidur di bibir sungai. Andai saja sampai tertidur di pinggir sungai, entah bagaimana jadinya jika dirinya menjadi santapan buaya. Sepanjang perjalanannya, Heidi mengingat-ingat kembali kejadian apa semalam yang sudah terjadi hingga dirinya bisa luka di sekitar dahi. Lebih dari 1 jam lamanya berjalan di antara semak dan rawa. Akhirnya Heidi menemukan jembatan besar penghubung antar kota. Sesampainya di jembatan, ia berjalan menyisiri sisi jalan beraspal. Lalu lalang kendaraan datang dan pergi. Ujung kuku mengeluarkan darah. Dia tidak tahu bagaimana bisa dirinya sampai berdarah seperti ini.
Seorang pengendara sepeda motor menyapa Heidi saat dilihatnya berjalan menawarkan tumpangan. Bang, mau kemana? Heidi menoleh. Dia tidak mengenal siapa orang yang menegurnya. Mau pulang, ucap Heidi. Pulang ke arah mana, Bang? Heidi menuju ke arah depan. Wah, satu jurusan kita, Bang. Wah, kebetulan. Boleh menumpang ikut? Iya, bisa. Kebetulan perjalanan kita juga satu tujuan. Mendapat tawaran dari orang tadi, Heidi pun mengiyakan dia dan naik motor. Heidi meraba luka di dahinya, sakit pada bagian siku, sedangkan pinggangnya terasa sakit. Ia tidak tahu bagaimana dirinya bisa mendapatkan rasa sakit seperti ini. Akan tetapi Heidi masih memaklumi, sebab sudah hal biasa baginya dihadapkan pada rasa sakit seperti ini setiap kali bangun dari tidur. Semalaman dirinya bermimpi seperti ada orang yang mendatangi, mengayunkan golok ke arahnya. Entah apa tujuan 3 orang dalam mimpinya tadi malam. Mereka begitu beringas menyerang. Mimpinya benar-benar aneh seperti nyata. Pemotor yang memboncengi Heidi sejak tadi berbicara dan menanyakan sesuatu soal dirinya. Seperti pertanyaan umum, dari mana mau kemana, tinggal di mana. Akan tetapi Heidi yang sibuk dengan pikirannya sendiri, tidak menggubris sama sekali. Nanti saya turunkan di situ, pinta Heidi menuju ke rumah kosong. Serius tinggal di situ, Bang? Pengendara motor yang mengetahui asal-usul rumah itu bertanya kembali seakan tidak percaya. Abang beneran tinggal di situ? Ya, Bang. Iya, jawab Heidi pendek. Pemuda itu menurunkan gas sepeda motornya, lalu stop di seberang jalan. Matanya memperhatikan rumah tersebut. Ia sangat merasakan aroma horor yang begitu ketara. Makasih, Dek. Tunggu sebentar ya, ucap Heidi. Dia bermaksud untuk pulang dulu sebentar mengambil uang untuk pemuda ini. Namun begitu ia turun dari motor, pemuda ini pun langsung tancap gas pergi. Ada rasa trauma dalam dirinya. Dahulu pada sore hari, pernah perjalanan pulang dari arah kota samping. Saat itu ada seorang wanita melambai di jalan, meminta bantu untuk diantar pulang, sebab rumahnya jauh. Karena merasa baik-baik saja, apalagi waktu itu belumlah malam pas di saat jam maghrib. Ia pun membawa penumpang wanitanya. Namun siapa sangka, saat dia memboncengnya, wanita itu hilang dengan lenyap begitu saja. Dia yang terkejut benar-benar aneh dan takut. Sampai 5 km kemudian, wanita yang menghilang di atas motornya tadi terlihat duduk di rumah angker tempat yang sama di mana dia menurunkan Heidi. Heidi yang melihat perilaku aneh anak lelaki tadi hanya bergeleng-geleng kepala. Dia pun lalu menyeberang jalan dan masuk ke pelataran rumah. Sampainya di rumah, Heidi melihat ada sesuatu yang aneh lagi. Kaca depan rumah ini pecah. Bahkan di kondisi lokasi ini, dia melihat ada darah bercucuran di lantai. Dugaan Heidi semakin kuat. 3 orang lelaki dalam mimpinya tersebut bukanlah mimpi, melainkan nyata. Saat pintu terbuka, Heidi mendapatkan lagi barang bukti baru, yaitu berupa 3 golok, karena semua buktinya terlihat. Mimpinya orang memecah kaca, serta golok di tangan mereka sama persis seperti golok yang saat ini dilihatnya. Heidi terdiam. Ia bingung pada dirinya sendiri, berusaha memutar memori kenangan dalam otak untuk mencari tahu, benarkah ada orang yang sedang memburunya malam tadi? Jika benar ia diburu, lalu siapa? Sebab selama ini dirinya merasa tidak pernah memiliki salah apapun. Heidi yang semalaman kehilangan memori berdiam sejenak untuk menyusun kembali puzzle dari kepingan memorinya yang hilang. Sehingga kemudian barulah dia benar-benar menyadari bahwa semalaman ia memang didatangi oleh 3 lelaki misterius, dan mereka semua membawa senjata tajam dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Heidi kembali teringat bagaimana ayunan demi ayunan serangan mengarah ke wajahnya. Bahkan ia juga mulai ingat sekarang penyebab luka yang dia dapat di dahi, karena dorongan seseorang, sehingga membuat dirinya menghantam bagian tumpul ujung paku yang menempel pada dinding, sehingga tidak membuatnya jadi lupa dan tidak sadarkan diri sama sekali. Rasa bingung itu terus saja mengusik seluruh isi kepalanya. Bingung sebab otak kirinya berpikir makin logis kalau memang tujuan mereka untuk membunuhnya. Lalu mereka itu siapa? Kenapa mau membunuhnya?
Jika iya, atas tujuan apa mau memburunya? Apakah mereka bertiga perampok? Jika perampok, harusnya motornya sudah tidak ada, ponselnya juga tidak ada. Lalu kenapa di saat dirinya sudah tidak sadarkan diri, mereka malah pergi? Bukankah ini menurutnya sangat aneh? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini di dalam kepalanya. Satu-satunya cara ia akan pergi ke kota untuk memeriksa gejala apa yang menyerang otaknya. Ia yakin telah mengalami gejala psikologis yang serius. Apakah dia berimajinasi atau memang penyakit ini memang selalu datang seperti ini? Hedi menyelesaikan rasa penasaran. Hedi berpikir untuk mendatangi psikiater untuk konsultasi perihal penyakit aneh yang dia derita. Apakah karena memori di kepalanya bermasalah atau juga karena rumah ini penyebab masalah utamanya? Hedi segera mengganti dan memakai pakaian terbaik miliknya. Ia akan berangkat ke kota Sampit dalam rangka untuk berkonsultasi. Ia harus melakukan ini sebelum penyakit dideritanya menjadi tambah parah. Hedi bersiap-siap akan berangkat. Sebelum berangkat, dirinya membersihkan dahulu sisa-sisa dari puing-puing pecahan kaca, serta membuang jauh-jauh benda tajam ini, dan masih menyimpan 3 golok tajam jauh dari rumahnya. Setelah siap mengantongi uang dan keperluan lainnya, Hedi berangkat ke rencananya. Siang ini dirinya akan menuju rumah sakit dahulu untuk menginformasikan nomor teleponnya yang baru. Setelah itu dia akan langsung menuju tempat praktek psikiater. Hedi telah benar-benar lupa apa yang terjadi dengan dirinya di hari kemarin. Dia pergi keluar dari kota Sampit hanya karena takut dicurigai oleh polisi terlibat dalam kasus kematian Johar yang sangat misterius. Dicurigai dirinya sebagai pelaku pembunuhan Johar bukanlah tanpa sebab alasan, dikarenakan memang adanya peluang bahwa dirinya terlibat. Sebab sehari sebelum kematian Johar, orang ini sempat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Johar terhadap dirinya. Apalagi setelah itu ponsel Hedi tidak aktif selama 2 hari, sehingga pihak kepolisian menduga Hedi sedang mempersiapkan diri untuk pergi dari kasus. Pergi dari pemeriksaan membuat polisi semakin menguatkan dugaan kepada Hedi. Setelah 2 hari orang ini menghilang tanpa kabar apapun, baik dari pekerjaan maupun dari ponselnya yang tidak aktif dihubungi. Semua kontak Hedi dihubungi, namun di saat aktif, justru Hedi malah membuang jejak dengan cara mengganti SIM card, seolah-olah dia benar-benar berniat kabur. Perjalanan dengan sepeda motor Supra siang itu langsung menuju rumah sakit. Orang-orang di lingkungan pekerjaan yang melihat Hedi segera menelpon kantor polisi bahwa orang yang mereka buru saat ini berada di rumah sakit. Tujuan Hedi sebenarnya ke rumah sakit ingin bertemu dengan bagian tim informasi untuk mengatakan bahwa kartu telepon sudah berganti. Tujuannya agar nanti ketika pihak rumah sakit membutuhkan jasanya bisa menghubungi nomor yang baru. "Bang Hedi?" begitu tanya lelaki bagian informasi di saat dilihatnya Hedi masuk ke dalam ruangan tempatnya bekerja. Raut wajahnya petugas ini berubah mendadak heran, sebab ia juga tahu mengenai informasi Hedi, karena dialah yang pertama kali memberikan nomor telepon. "Iya, kenapa? Bang, wisata kemana saja selama ini?" tanya bagian informasi tadi yang biasa menelponnya apabila ada panggilan job. "Wisata kemana? Saya tidak kemana-mana," jawab Hedi lebih aneh, sebab dia juga penasaran pada tatapan mata Ian yang begitu aneh padanya. "Bukankah Bang Hedi lagi dicari polisi?" Hedi malah terkejut. "Kenapa aku dicari polisi? Bang Hedi kan dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Johar." "Johar? Johar siapa?" tanya Hedi. Tiba-tiba saja dia mendadak lupa. Petugas bagian informasi ini pun menjadi semakin bingung. Saat Hedi berbicara dengan bagian informasi, ternyata ada salah seorang belakang sana yang diam-diam melapor kepada petugas kepolisian bahwa terduga pelaku saat ini berada di rumah sakit. Tentu saja informasi kedatangan Hedi dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga polisi langsung bergerak untuk menjemput terduga pelaku pembunuhan Johar. Pembicaraan panjang dan lebar antara kedua orang ini akhirnya membuat Hedi sadar. Dia baru ingat bahwa 2 hari yang lalu
dirinya memang menghindari panggilan atas kecurigaan petugas terhadap dirinya. Meski status Hedi hanyalah sebagai terduga, bukan berarti pelaku harus ditahan, karena masih belum adanya bukti-bukti kuat yang mengarah bahwa pelakunya adalah Hedi. Oke, tak terasa Mas Nara sudah menemani kalian 50 menit. Dan sampai di sini dulu ceritanya, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.